Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6. Ada Naila, Nurul, Iza akan mempresentasikan tentang teori belajar Gestalt teori. Pembahasannya itu yang pertama ada pokok penelitian, lalu konsep teori Gestalt dalam pembelajaran PAI, teori Gestalt dalam perspektif Islam, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama, tokoh penelitian Gestalt itu ada 3. Yang pertama itu Max Wertheimer. Dia lahir di Praha pada tahun 1904. Wertheimer lulus dengan gelar PhD di bidang psikolog. Perang di Eropa membuatnya pindah ke Amerika. Ketika Wertheimer berusia 30 tahun, pada tahun 1910, Wertheimer melihat sebuah di sebuah toko mainan yang membuatnya tertarik untuk meneliti persepsi. Objek ini membuat Wertheimer tertarik untuk bereksperimen dan mempelajari objek tersebut lebih dalam. Setelah melakukan penelitian dengan struktur objek, Wertheimer mencetuskan teori Gestalt sebagai teori persepsi. Yang kedua ada Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Ia belajar di Universitas Berlin dan menerima gelar PhD. Kohler bertemu dengan Max Wertheimer saat bekerja di Institut Psikolog Frankfurt pada tahun 1917. Dia menulis bukunya yang paling terkenal, yaitu Mentality of Ants. Pada tahun 1929, dia menulis Gestalt Psikologi. Kohler meninggal pada tanggal 11 Juli 1967. Yang terakhir itu ada Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di Mobilno, Jerman, sekarang di Polandia. Meninggal pada tanggal 12 Februari 1947. Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat adalah seorang Amerika kelahiran Jerman, psikolog sosial yang terkenal dengan teori bidang perilakunya, yang berpendapat bahwa perilaku manusia merupakan fungsi dari lingkungan psikologis individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Ya, baik. Teori Gestalt ini tadi dikembangkan oleh 3 orang peneliti ya, ada si Max, Wolfgang, dan Kurt Lewin. Ini teori Gestalt memandang belajar sebagai proses pemahaman insight yang berbeda dengan teori behaviorisme yang memandang belajar sebagai proses trial and error, yaitu latihan atas apa yang dia pelajari. Pengertian insight adalah pengamatan dan pemahaman mendadak terhadap hubungan antar bagian-bagian dalam suatu situasi permasalahan. Seorang dikatakan berhasil dalam proses belajar jika mendapat insight. Ya. Dengan adanya insight, seseorang akan mengerti permasalahan yang dihadapi dan mampu menyelesaikannya. Menurut Gestalt, semua kegiatan pembelajaran menggunakan pemahaman atau pemahaman mendadak pada relasi, mampu memahami makna relasi interrelasi satu sama lain. Dapat dipahami juga bahwa diperlukan wawasan untuk mendapatkannya. Masalah konseptual inilah yang terpenting dalam teori Gestalt, bukan mengulang hal-hal yang harus dipelajari, tetapi memahaminya untuk menambah wawasan. Ya. Di dalam teori Gestalt ini ia punya 3 konsep. Ya, yang pertama itu teori medan. Teori medan ini diciptakan oleh Kurt Lewin. Psikologi Gestalt dapat dianggap sebagai usaha untuk mengaplikasikan field teori medan dari fisika ke problem psikologi. Secara umum, field medan dapat dideskripsikan sebagai sistem yang sangat terkait secara dinamis
hal penting dalam suatu medan adalah bahwa tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi. Psikologi Gestalt menggunakan konsep medan ini di banyak level. Gestalt itu sendiri misalnya dapat dianggap sebagai medan-medan kecil, lingkungan yang dipersepsi dapat dianggap sebagai suatu medan, dan seseorang dapat dianggap sebagai sistem yang saling terkait secara dinamis. Jadi psikologi Gestalt percaya bahwa apapun yang terjadi pada seseorang akan memengaruhi segala sesuatu lain di dalam dirinya. Misalnya nih, dunia akan tampak berbeda bagi seorang yang jempol kejepit pintu. Ketika nanti dia berpikir, kayaknya hidupku udah deh. Ya, karena sakit ya. Karena satu hal apapun itu alasannya pasti bakal mempengaruhi lingkungannya. Yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Lida. Yang kedua, nature versus nurture. Otak adalah sistem fisik. Otak menciptakan medan yang memengaruhi informasi yang masuk ke dalamnya, seperti medan magnet memengaruhi partikel logam. Medan kekuatan inilah yang mengatur pengalaman sadar. Apa yang kita alami secara sadar adalah informasi sensoris setelah ia dikelola oleh medan kekuatan dalam otak. Orang cenderung menyebut Gestaltian sebagai nativistik sebab menurut mereka kemampuan otak untuk mengorganisasikan pengalaman tidak berasal dari pengalaman. Akan tetapi, Gestaltis menunjukkan bahwa kemampuan organisasional otak tidak diwariskan. Kemampuan itu lebih merupakan ciri sistem fisik